Pengolahan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dalam studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Malolo. Kali ini saya akan memaparkan terkait LK 3.1, yaitu menyusun best praktik, yakni menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk itu, simak pemaparan saya terkait LK 3.1, pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi melalui penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi dikarenakan ketidakketertarikan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Hal ini diketahui berdasarkan kondisi siswa dalam proses kegiatan belajar di kelas, yakni peserta didik kurang fokus pada saat proses pembelajaran, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, dan peserta didik terlihat mengantuk saat menerima pelajaran dari guru. Praktik ini penting untuk dibagikan karena sebagian guru mempunyai permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi saat ini. Praktik pembelajaran ini dapat memotivasi diri dan guru lain untuk memilih desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan menggunakan media pembelajaran yang tepat, kontekstual, dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu 1. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran mampu menarik peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asyik, seru, menantang, dan menyenangkan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemilihan media yang inovatif. Penulis berupaya menyesuaikan materi dengan penggunaan media yang kontekstual agar peserta didik termotivasi dan fokus dalam kegiatan belajar di kelas. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar, video, dan PowerPoint. Media gambar dan video yang dipilih diupayakan sesuai dengan materi dan konteks lingkungan di sekitar peserta didik. Pada materi teks deskripsi, guru memilih media berupa gambar rumah adat Tolaki. Gambar yang diperlihatkan kepada siswa ternyata memicu reaksi. Siswa yang terlihat lebih antusias dan menjadikan apa yang dilihat sebagai pengetahuan baru. Selama ini mereka sadar dan mengetahui bahwa mereka tinggal di tanah atau daerah Tolaki, tetapi sebagian besar siswa belum pernah melihat seperti apa rumah adat Tolaki tersebut. Selanjutnya, guru menggunakan media video untuk memberikan gambaran tentang objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan menyajikan video tersebut, siswa juga merasa antusias dan memiliki pengetahuan baru terhadap berbagai objek yang berada di Sulawesi Tenggara. Mereka sangat senang, tertarik dengan pemandangan yang mereka lihat dalam tayangan video tersebut. Setelah pembelajaran berakhir, sebagian besar peserta didik mendatangi saya dan mengatakan ketertarikan mereka terhadap objek wisata yang telah mereka tonton dalam kegiatan belajar di kelas.
Begitu juga dalam pelaksanaan pembelajaran pada PPL 2, penulis menggunakan media video dengan menampilkan tayangan berupa cara melakukan gerakan tari yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, yaitu tari balumpa, cara memainkan alat musik daerah Sulawesi Tenggara, dan cara membuat makanan tradisional Sulawesi Tenggara, yaitu lapa-lapa dan sinonggi. Dengan penggunaan media yang kontekstual dalam kegiatan belajar, ternyata lebih mampu menarik perhatian siswa untuk menyaksikan penjelasan materi yang diberikan guru dan lebih memotivasi siswa dalam belajar. Adapun proses penyiapan media gambar dan video, saya pilih dan disesuaikan dengan materi. Guru mencari melalui internet dan media PowerPoint dibuat berdasarkan aplikasi yang tersedia di laptop. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif dan kontekstual ini yaitu buku siswa bahasa Indonesia kelas 7, laptop, aplikasi PowerPoint, jaringan internet, dan Google. 2. Pemilihan model pembelajaran inovatif. Strategi yang digunakan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik materi. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku bahasa Indonesia kelas 7. Ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan lembar kerja atau LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media gambar, video, dan PowerPoint sangat membantu pemahaman peserta didik terhadap materi. Siswa lebih fokus dan menyampaikan ketertarikan mereka terhadap media yang disajikan. Selain itu, pemilihan model pembelajaran inovatif yaitu PBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran dan juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang jika pembelajaran menggunakan media yang menarik dan kontekstual. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam LPP yang telah dibuat. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Demikian dari saya menyusun cerita praktik baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.